Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Kuridapari. Di sini saya dari STIMIK Gizi Batam. Di sini saya ingin membuat tutorial tentang eh, penggunaan perintah DDL pada MySQL. Di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita klik start untuk exam sendiri. Oke, ini udah aktif. Oke, di sini kita akan coba masuk, lalu kita buka RMD. Jadi di sini kita akan mencoba mempraktekkan. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu DDL itu apa, DDL itu adalah perintah MySQL untuk membuat atau merubah dan menghapus struktur database. Nah, jadi di perintah DDL sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, create, yaitu membuat database. Jadi di sini kita akan coba langsung praktekin cara membuat database sendiri. Yang pertama adalah kita harus masuk ke MySQL yang sudah kita aktifkan tadi ya, ke exam yang kita aktifkan tadi. Caranya adalah kita ketik cd garis miring terus cd exam garis miring lagi, tapi garis miring ke kiri ya, SQL terus garis miring bin. Nah, di sini kita masukin lagi MySQL minggu root, enter. Oke, di sini kita sudah aktif ya. Lalu kita akan membuat database. Di sini kita ketik create database. Di sini saya menggunakan rumah sakit. Mungkin teman-teman bisa coba ingin menggunakan misalnya nama penerimaan mahasiswa baru ataupun perpustakaan dan sebagainya. Di sini kita akan coba. Oke, di sini teman-teman tandanya kalau dia berhasil, di sini akan tertera tulisan query oke. Nah, lalu kita akan membuat sebelumnya kita harus, kan ini sudah jadi nih database-nya. Misalnya kita ingin ngecek nih apakah database sudah dibuat atau belum, atau sudah ada, sudah ini atau belum. Caranya adalah show data basis. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini punya kita sudah ada ya, berarti database kita sudah jadi. Lalu kita harus masuk ke database yang kita buat tadi. Di sini kita klik Oke, ini udah masuk. Nah, jadi karena kita sudah masuk ke dalam database rumah sakit ini, selanjutnya kita database ini sudah bisa kita otak-atik, mau kita buat tabelnya. Jadi kita akan coba membuat tabel dalam rumah sakit atau hospital ini tadi. Langkahnya yang pertama adalah create. Sama ya caranya kayak seperti yang tadi, cuman bedanya di sini kita tambah tabel. Nah, jadi biasa kalau di rumah sakit itu kan ada dokter, pasien, terus nomor ruangan. Nah, di sini kita akan coba membuat tabel dokter. Oke. Di sini kita buat, maaf ada salah, dokter. Kita buat sini ID chart itu dalam kurung 3. Dalam kurung ini maksudnya untuk biasa kan untuk tabel dokter sendiri biasanya ada ID-nya, ID dokter. Jadi maksudnya angka 3 ini
ID itu kan terkadang ada yang 5 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Nah, di sini saya mencoba untuk buat yang 3 huruf, 3 angka, maaf salah. Terus koma, terus kita bikin namanya, nama dokternya. Sama seperti tadi untuk pengisian ininya. Terus jangan lupa tanda titik koma ya. Oke, berarti ini sudah berhasil ya, query-nya berhasil. Kita coba lagi create table. Kita coba pasien dalam kurung, kita buat sama ya, chart 3, terus nama file. Kita bikin saja sama aja 30. Sepertinya ini kelebihan deh. Oke. Lalu enter. Oke, di sini query-nya oke. Lalu kita buat lagi untuk create table, misalnya ruangan. Caranya sama ya teman-teman. ID chart 63, ruangan, nama ruangannya ya. Di sini teman-teman bisa terserah mau buat namanya apa. Terus kita buat 30 juga biar sama. Jangan lupa tanda petik. Ada yang salah ini teman-teman. Coba kita ulang ya. Create table ruangan ID chart 3. Kita bikin aja sini 30 tanda petik. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, cara untuk ngeceknya gimana? Kita gunakan sama seperti yang pertama tadi. Ketika kita ngecek database-nya itu kita ketik show table. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman, ada nama tabel dokter, pasien, dan ruangan. Oke, selanjutnya terus kita kan tadi ada masukin nih di misalnya di tabel dokter, ada namanya ID dokter, terus nama dokternya. Nah, gimana kita mengecek apakah atribut tersebut sudah masuk ke dalam tabel, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, caranya misalnya kita mau ngecek tabel, contoh kita ambil contoh tabel dokter, soalnya kan dokter, pasien, ruangan semuanya sama kan. Caranya adalah dengan cara des, kita ambil dokter, terus tanda koma. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya yang kita masukin tadi. Di sini untuk dokter, ID-nya, terus namanya, bisa teman-teman bisa lihat. Begitu juga misalnya kita mau coba cek des, misalnya pasien. Oke, sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya di perintah DDL itu ada yang namanya alter. Alter itu untuk mengubah objek tabel pada
database. Maksudnya misalnya kita ingin mengganti nama tabel. Misalnya kita coba aja langsung ya. Di sini saya akan coba mengganti nama tabel dokter. Contohnya caranya alter tabel dokter, rename to, misalnya kita ubah namanya jadi perawat, sama aja sih, tapi kita coba lah ya, intinya sama aja. Oke, query-nya orange. Oke. Nah, ini sudah terubah dokter menjadi perawat. Nah, gimana caranya kalau kita ngecek apakah benar-benar udah terubah atau belum? Sama caranya, kita coba lagi, ketik show tabel. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi di sini dokter, pasien, dan ruangan. Di sini udah kita ubah jadi pasien, perawat, dan ruangan. Oke, begitu sekilas dari tentang alter sendiri. Lalu kita di header sendiri juga ada yang namanya drop. Nah, drop ini untuk menghapus tabel. Nah, caranya gimana? Kita ketik drop tabel umum tanda titik koma, maaf salah, tabel, misal kita menghapus tabel ruangan. Oke, berhasil. Nah, cara ngeceknya gimana? Sama, kita gunakan show tables. Oke, jadi yang tadinya pasien, perawat, ruangan sudah jadi kena ruangan kita hapus menjadi pasien dan perawat. Oke, mungkin begitu saja sekilas tentang penggunaan DDL sendiri pada MySQL. Mohon maaf bila suaranya agak berisik karena kebetulan di sini sedang hujan juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan ini juga menjadi untuk penilaian untuk mata kuliah saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.